Ya, jadi di antara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai Malikul Umur Kulliha yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya karena urusan tidak di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masjid juga gitu. Masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit, tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan. Karena masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur, ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja entek-entekno ning masjid. Omam ya bagiai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, mah makannya di mana? Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah, pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan. Dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid, sholat. Kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi, sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat, sujud di rumah. Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan, jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ramai sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti, ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung. Kalau enggak ngalim malah enggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah, taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa. Asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak ramai kalau yang ramai ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah, sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat kodamau sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang ada ruang sholat. Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkertkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu. Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa?
Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Tahajud. Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori ya, sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu baik, banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.